Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Safwana Hilmi dengan NIM 123180118 dari kelas IMKE. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai UI dan UX. Pengertian UI dan UX. UI atau User Interface adalah sebuah cara atau hal apapun yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital. UI merupakan bagian visual dari website ataupun aplikasi, sedangkan UX atau User Experience adalah cara atau pengalaman seorang dalam merasakan sesuatu seperti sebuah produk, sistem, atau jasa. Selanjutnya mengenai perbedaan UI dan UX. Perbedaan yang pertama mengenai tujuan. Tujuan dari UI adalah untuk membuat tampilan produk lebih menarik, sedangkan UX untuk memberikan kenyamanan saat memakai produk. Dan sedangkan fokus dari UI adalah untuk membuat tampilan yang bagus, sedangkan UX berfokus pada kenyamanan pengguna. Sedangkan untuk elemen UI yaitu animasi, tipografi, warna, video, button, dan lain-lain. Sedangkan elemen dari UX adalah usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaction design, dan lain-lain. Based on, untuk UI desain berdasarkan riset desain dan konsep produk, sedangkan UX desain berdasarkan riset pengguna. Untuk tools UI yaitu spesifikasi utama desain grafis seperti Flinto, Principle, FrameX, Adobe Illustration, sedangkan UX spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Axure. Sedangkan pre-building dari UI yaitu berupa mockup, sedangkan UX berupa wireframe dan prototype. Dan skill yang dibutuhkan untuk UI yaitu desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan desain branding. Sedangkan untuk UX skill yang dibutuhkan yaitu riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Untuk perbedaan UI dan UX design. Untuk UI design yaitu bahasanya gampang. UI design adalah bagaimana suatu produk yang kamu buat terlihat seperti apa yang bisa dilihat oleh mata, yaitu UI design. Tujuan utama dari UI adalah menampilkan interface yang memiliki keseragaman yang baik dari segi warna, font, gambar, dan lain-lain. Sedangkan UX adalah proses UX design adalah proses untuk membuat produk yang telah kita buat menjadi lebih mudah untuk digunakan dan tidak membingungkan ketika digunakan oleh user. User experience memiliki ranah yang lebih luas dari UI karena ranah UX ini dimulai dengan research pasar sampai kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah interface. Nah, ini UI design meliputi visual design, ikonografi, grafik, dan interface design. Sedangkan UX design itu meliputi banyak field research, user interview, usability plan, dan lain-lain itu. Lalu setelahnya mengenai workflow desain UI dan UX. Meskipun UI dan UX berbeda, keduanya tetap harus bekerja sama secara berkesinambungan agar tercipta produk yang berkualitas. Nah, di bagian ini Anda dapat mengetahui bagaimana cara kerja UI dan UX dalam membuat produk. Untuk yang pertama, riset UX. Seorang UX researcher bisa melakukan riset UX melalui berbagai cara, baik melalui user interview atau online survei. Yang kedua, membuat informasi arsitektur, struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. Yang ketiga, membuat wireframe, sketsa visual dari sebuah produk. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Disinilah peran UX designer, perancang desain. Yang keempat, mengatur UX flow. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk Anda. Yang kelima, membuat prototype desain UX. Membuat prototype desain sesuai dengan desain wireframe
dan OW yang telah dibuat. Untuk membuat prototipe desain, Anda bisa membuatnya dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD, dan lain-lain. Yang keenam, membuat desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI, seperti icon, font, color palette, dan lain-lain. Dalam sebuah library, di tahap ini dibutuhkan kolaborasi antara desainer UI dan developer. Yang ketujuh, mendesain user interface. Seorang UI design mulai mendesain produk yang menarik. Tahapan ini yang merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Yang ke-8, proses pengembangan produk dari developer. Desain yang telah lolos uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Meskipun telah masuk tahap developing, tugas desainer UI dan UX tidak berakhir. Developer bisa tetap berkolaborasi dalam berkomunikasi dengan tim desainer untuk dapat mengatasi permasalahan bersama jika ditemukan suatu kendala. Yang ke-9, desain usability test. Produk tersebut perlu melakukan proses uji coba, dilakukan dengan memberikan skor pada setiap step desain. Nah, ini mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan penggunaan terhadap produk. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan dan bisnis. Selanjutnya, bagaimana UI dan UX yang baik? Berikut kriteria UI dan UX yang baik. UI yang baik yaitu konsisten. Konsisten desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi Anda. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk Anda. Mereka juga akan lebih familiar dengan produk-produk Anda karena desainnya konsisten. Yang kedua yaitu responsif. Tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile. Dengan begitu, pengguna bisa tetap mengakses website atau produk Anda di mana saja dan kapan saja. Sedangkan UX yang baik yaitu mudah digunakan. Artinya, pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih. Yang kedua, memiliki nilai atau valuable. Berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika produk tidak dibutuhkan oleh pengguna, produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga meski produk tersebut mudah digunakan. Dan selanjutnya untuk UI desain yang baik, jelas dan ringkas. Tampilan website harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi aplikasi atau website Anda. Selanjutnya, intuitif. Desain yang intuitif secara sederhana, artinya mudah dimengerti secara natural. Pengunjung juga dapat dengan mudah memahami flow website Anda tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Dan selanjutnya, kontras warna yang baik. Pemilihan warna dalam desain interface sangatlah penting. Kontras warna yang baik akan memudahkan pengguna membaca dan memahami informasi. Dan yang terakhir yaitu informasi terstruktur. Desain UI yang baik tidak hanya harus indah namun juga mudah untuk digunakan. Dengan menampilkan informasi yang terstruktur, informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna, tidak hanya asal meletakkan gambar, icon maupun tulisan. Selanjutnya untuk UX desain yang baik, yaitu mudah untuk didapatkan. Sebuah produk yang bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh hingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Dan UX desain yang baik yang terakhir yaitu kesukaan atau desirable. Istilah ini berkaitan dengan perasaan yang tertentu. Misalnya, pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk itu. Berikutnya, contoh penerapan UX pada aplikasi dan website. Contoh pada aplikasi website, UI berperan untuk mendesain animasi yang menarik, penggunaan icon, dan konsistensi desain. Sedangkan UX berperan untuk fitur yang tersedia sangat berguna, lalu penggunaannya mudah. Dan contoh yang kedua pada Google, UI berperan
untuk menggunakan konsep interface, desain warna dan layout, dan responsive illustration dan data UX berperan untuk mudah digunakan, bisa efektif, interaktif, fast, dan tidak ada error. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu ini memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UX-nya tidak bagus, first impression pengguna juga akan tidak bagus. Sebenarnya jika desain UI suatu produk bagus, tetapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi, keduanya harus memiliki desain yang baik sehingga produk Anda disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produk pun juga dapat dirasakan oleh pengguna. Sekian presentasi dari saya.